Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Giri Prastiadiono dengan NIM 0532705152 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relation Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus pada soal ini. Jadi pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus ini, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasikan entity. Entity sendiri adalah objek utama yang datanya ingin kita simpan. Dari studi kasus, kita dapat mengidentifikasi tiga entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Maka kita masukkan dulu entity-nya. Mahasiswa, mata kuliah, disingkat aja ya, dan dosen. Jaraknya kita jauhin. Setelah kita menentukan entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, langkah selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasikan atributnya dari setiap entitas ini. Karena di soal tidak ada pembahasan soal atribut yang mendetail, jadi kita asumsikan sendiri entitasnya, atributnya maksud saya. Di sini saya akan memasukkan NIM, atribut NIM pada entitas mahasiswa dan nama mahasiswa. Kemudian atribut kode mata kuliah disingkat kode MK pada entitas mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian pada entitas dosen saya akan memasukkan atribut NIDN, yaitu nomor induk dosen nasional dan nama dosen. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui kardinalitas atau derajat relasi pada setiap entitas atau atribut ini. Tapi kita beri garis dulu supaya tidak bingung. Di soal setiap mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester.
maka kita masukkan relasi mengambil, karena mahasiswa akan mengambil mata kuliah, dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Kita masukkan relasi mengajar. Selanjutnya untuk masalah garis penghubungnya, saya akan menambahkan garis one to many pada entitas mata kuliah dan garis many pada entitas matkul, karena satu mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya untuk relasi di sisi mata kuliah ke sisi dosen, saya akan menambahkan garis one to many juga di sisi mata kuliah. Dan di sisi dosen hanya satu. Sekarang langkah kelima adalah kita menentukan atribut mana dalam setiap entitas yang akan menjadi primary key. Di sini saya akan memilih name kode mata kuliah dan NIDN untuk menjadi primary key. Nah, ini saya garis bawahi aja dulu ya, supaya membedakan atribut mana yang merupakan primary key. Langkah terakhir adalah kita harus melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Jadi, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key itu sendiri dari setiap entity yang terhubung. Jadi karena garis relasi mahasiswa ke mata kuliah adalah banyak-banyak, ini kita tambahkan, kita geser dulu ini kita hapus dulu. Jadi ada mengambil di sisi mahasiswa dan diambil di sisi kuliah. Di sini kita masukkan entity baru, yaitu registrasi mata kuliah. Kita singkat saja, regis matkul. Kita buat juga garis relasinya.
Nah, seperti ini adalah hasil akhirnya. Demikian presentasi pengerjaan tugas 1 basis data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga hasilnya maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.